Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sehat? Alhamdulillah. Ibu Pungki sehat? Alhamdulillah Pak, saya juga sehat. Seperti ini Pak, mohon maaf saya mengambil waktu Bapak sebentar. Saya ada tugas calon guru penggerak di modul 3 itu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Jadi nanti sharing dengan Bapak Kepala Sekolah terkait pengalaman yang Pak Husni pernah alami tentunya sebagai kepala sekolah tentang pengambilan keputusan yang tentunya mungkin mengalami dilema antara baik pihak yang baik dan pihak yang baik dan yang salah. Nah, dengan berkaitan hal itu saya ingin sharing dengan Bapak bagaimana Pak Husni itu bisa mengambil keputusan yang bijaksana tentang kasus yang pernah Pak Husni alami. Oke. Terima kasih sebelumnya. Memang untuk hal-hal seperti itu sangat sering terjadi di sekolah kita, sekolah kami. Dan langkah-langkah yang saya ambil memang awalnya ya jelas mengidentifikasi masalah. Jadi yang baik, yang buruk, kemudian pendapat-pendapat dari teman agar kasus ini bisa terselesaikan, kemudian semuanya merasa puas dan tidak ada yang tersinggung ataupun diragukan. Dan tentu dua-duanya harus kami tampung semuanya. Biasanya kalau dua-duanya benar kan ini yang dinamakan dilema etika, iya kalau dua-duanya benar. Tapi kalau seperti ada yang salah, ada yang benar, itu yang kadang seperti bujukan moral yang kita memang harus bijak di dalam menanganinya. Mungkin dalam pengambilan keputusan ini di sekolah Pak Husni ini di SD Ciparuwetan, terutama mungkin ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Itu bagaimana cara Pak Husni itu menjalankan pengambilan keputusan tersebut, Pak? Ya, biasanya yang pertama tetap sama, mengidentifikasi masalah, kemudian mengumpulkan data-datanya, faktanya seperti apa, baik itu pendapat orang lain, itu kami tampung semuanya. Dan yang jelas kami di dalam menyelesaikan permasalahan itu pakai sistem kekeluargaan, tetap kami kedepankan. Tidak ada karena saya kepala sekolah kemudian seenak saya tidak, tetap kekeluargaan kita kedepankan. Tetap mengutamakan memang kekeluargaan. Iya. Terus juga yang pertama harus diidentifikasi dulu kesalahannya itu apa. Kemudian dari pengambilan itu kan tentu ada langkah-langkah prosedur yang bisa Pak Husni ini jalankan untuk mengambil keputusan ini. Itu apa saja Pak langkah-langkah yang dapat Bapak terapkan? Ya, biasanya kami panggil, andaikan dua orang yang bermasalah ya dua-duanya kami panggil. Kalau 3 orang bermasalah ya kita tiga-tiganya biasanya kita panggil. Kemudian biar mereka menceritakan semuanya, kemudian kami mengambil keputusan secara umum agar semua bisa menerimanya. Kemudian tentu menerima dengan legowo, terus dengan menyadari semuanya. Kalau masalahnya ada yang titik beratnya paling besar pada si A, pasti si A kita panggil duluan ataupun tersendiri. Tapi kekeluargaan, kemudian pertemanan itu tetap kami kedepankan. Memang harus secara kekeluargaan ya? Iya, harus. Mungkin ada hal apa saja yang Pak Husni itu anggap efektif ketika pengambilan keputusan itu, Pak? Ya, yang paling efektif itu tetap dialog ya, tetap saling terbuka, kemudian kita arahkan dulu agar mereka itu menyampaikan secara jujur, kemudian juga
dengan tidak terpaksa, Iya, betul. dengan tidak Kejujuran, terpaksa, iya. kejujuran, sehingga insya Allah dengan hal itu nanti akan bisa kita ambil solusi yang terbaik. Memang harus jujur ya Pak. Iya. Jadi semuanya harus jujur. Tentu dari itu Bapak mempunyai tantangan dalam pengambilan keputusan itu apa saja Pak tantangan yang pernah Bapak hadapi ketika mengambil keputusan itu? Iya, tantangannya ya setiap masalah kan bisa ada tantangannya. Cuma ketika dihadapkan, kemudian kita sadarkan, kemudian mereka jujur, tantangannya nggak begitu berat, nggak begitu sulit. Karena begitu semuanya jujur, pasti ingin mencari solusi, mencari yang terbaik. Nah, semua ketika itu sudah saling jujur, kemudian memberikan solusi juga biasanya kita kembalikan, menurut Anda bagaimana? Menurut saudara seperti apa? Dan sebagainya, akhirnya terjadi mufakat. Jadi tantangannya ada, tapi ketika awalnya kita kumpulkan kemudian jujur, semuanya bisa terselesaikan. Tantangan itu bisa kita selesaikan. Memang harus dilaksanakan secara mufakat ya Pak. Iya, betul. Tentu dari tantangan itu Pak Kus ini kan pernah mengalami Pak tantangan itu. Kemudian waktu pengambilan keputusan itu, apakah Pak Kus ini itu menunggu jadwal yang tepat atau tempat di mana Pak Kus ini itu menyelesaikannya Pak, atau prosedur apa yang Bapak terapkan ketika ada masalah tersebut? Ya, pasti kita mencari timing yang tepat ya. Maksudnya kondisi batin orang-orang yang bermasalah, kondisinya sedang baik, kemudian waktunya juga tidak mengganggu pembelajaran. Nah, kita pengambilan keputusan ataupun mencari solusinya di waktu-waktu seperti itu. Di jam sekolah sudah selesai, jam pelajaran maksudnya, jam pelajaran sudah selesai, kita datang ke kelasnya, kemudian kalau sudah identifikasi itu cukup, kemudian kita kumpulkan bareng-bareng dalam suasana yang sudah cair, sudah tidak ada ketegangan karena sudah diawali dengan pendekatan personalnya dulu. Ini juga bisa dilakukan secara langsung nih Pak, supaya masalah itu juga tidak berlarut-larut. Itu pasti, kami selalu mengambil putusan secara langsung, maksudnya begitu masalah muncul, kemudian penyelesaian, nah nanti selanjutnya tinggal pemantauan biasanya. Mungkin dari Pak Kus ini tuh apa sih faktor yang mungkin mempermudah Pak Kus ini dalam pengambilan keputusan Pak? Faktor apa yang pernah Pak Kus ini alami dalam pengambilan keputusan itu Pak? Jadi faktornya sebenarnya kejujuran. Faktor utama kejujuran. Satu. Yang kedua, seorang pemimpin harus memberikan apa sih ya? Kalau bahasa Jawa itu ngewongna orang, diwongke. Kita menghargai. Jadi pendapat apapun kita hargai, walaupun awalnya salah, tidak masalah, kita tetap hargai. Nah, nanti kita luruskan sehingga insya Allah semuanya bisa selesai berjalan dengan baik ketika kita ada pendekatan secara personalnya baik juga. Itu tadi ngewongke, kalau bahasa Jawa itu ngewongke, kemudian kita mintai pendapat, solusi. Kita tidak menyalahkan, tapi saling memberi masukan, sehingga sebenarnya sama prinsipnya, tapi karena di situ dibuat minta pendapat, andaikan seperti ini bagaimana, kemudian dimintai solusi dan sebagainya, akhirnya cair, tidak ada masalah itu. Iya, tidak ada ketegangan. Ini dari apa yang Pak Usni sampaikan, mungkin ada pembelajaran atau pelajaran apakah yang Pak Usni dapat ambil dari pengambilan keputusan ini Pak? Ya, yang pertama pasti itu pendewasaan diri saya sendiri selaku kepala sekolah, kemudian juga pendewasaan untuk guru-guru yang punya masalah. Kemudian yang kedua,
bahwa yang namanya kejujuran itu menjadi faktor utama. Jadi faktor utama penyelesaian masalah adalah kejujuran. Dan yang terakhir tentu mawas diri, atau kalau di bahasa Arabnya yang muhasabah, mawas diri bahwa saya tidak semuanya pasti benar dan mengakui kekurangannya. Itu yang paling itu. Memang yang pertama kalau kita berbuat sesuatu harus jujur nih Pak. Ya. Jadi diawali dengan kejujuran. Di luar biasa pengalaman Pak Husni ini saat pengambilan keputusan, mudah-mudahan bisa saya terapkan dalam kehidupan saya nih Pak. Juga semoga mudah-mudahan informasi ini, sharing ini bisa bermanfaat untuk teman-teman lain di seluruh Indonesia. Demikian Pak Husni ini, mungkin saya minta maaf apabila saya ada kesalahan dalam tutur kata. Pak Husni selamat menjalankan ibadah puasa Pak. Siap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Yusef. Pagi Bu. Ini gimana kabar Pak Yusef hari ini? Alhamdulillah sehat. Iya, Pak. Ini kan sehat. Alhamdulillah Pak. Saya juga alhamdulillah sehat. Ini Pak, Nusewu saya datang ke sini. Gimana? Minta waktu Pak Yusef. Apakah Pak Yusef ada waktu? Siap. Ini? Ada. Oke. Terima kasih Pak Yusef. Saya ingin sharing dengan Pak Yusef terkait pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan yang untuk memenuhi salah satu tugas saya di calon guru penggerak modul 3, yaitu untuk sharing dengan kepala sekolah terkait pengambilan keputusan yang bijak Pak. Mungkin selama ini Pak Yusef itu pernah mengalami dilema etika di mana ada dua hal yang benar dan salah. Mungkin dengan hal tersebut saya ingin sharing dengan Pak Yusef bagaimana Pak Yusef itu dapat mengambil keputusan yang bijaksana, mungkin yang saya bisa terapkan, yang saya dapat informasi dapat saya pelajari untuk saya Pak. Apakah Pak Yusef berkenan Pak? Siap. Sharing? Baik, siap Mbak. Oke Pak Yusef, yang pertama mungkin saya akan bertanya nih, mungkin menurut Pak Yusef identifikasi apa, kasus apa yang itu merupakan kasus dilema etika atau bujukan moral Pak? Bagaimana Pak Yusef itu dapat mengidentifikasi kasus-kasus itu masuk ke dalam dilema etika atau bujukan moral Pak? Jadi terkait dengan kasus yang saya hadapi di sekolah, itu saya kategorikan sebagai bujukan moral jika dari keduanya itu yang satu benar, yang satu itu salah secara aturan atau salah. Dan kemudian saya mengungkapkan itu adalah dilema etika jika dua-duanya ya benar sebenarnya gitu. Itu seperti itu Bu. Saya identifikasinya Pak. Kadang-kadang kita itu dalam kehidupan sehari-hari itu pernah mengalami sesuatu yang misalnya kita anggap benar dan yang satu benar, mungkin juga ada yang satu benar dan yang satu salah nih Pak. Mungkin dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Pak Yusef ini di SD Negeri Pandansari, terutama ada dua kasus di mana kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana Pak Yusef itu bisa menjalankan pengambilan keputusan itu Pak? Ya. Jadi selama ini ketika mengambil sebuah keputusan, saya coba identifikasi dulu masalah-masalah yang ada. Kemudian tentunya dari masalah itu kan ada pihak-pihak ya yang terkait ya, yang terlibat dari masalah, baik itu kedua belah pihak maupun pihak lain, pihak ketiga atau orang yang menjadi pengamat. Jika itu terkait, maka itu akan menjadi saya mencari identifikasi, menemukan ya fakta-fakta dari orang-orang yang terlibat tersebut. Kemudian ketika
ketika fakta, data sudah saya peroleh, dari situlah keputusan yang saya ambil menjadi bisa tidak timpang maksudnya, karena ada dasarnya, yaitu adalah fakta dan data. Tapi demikian juga tetap ketika sumber data, fakta sudah saya peroleh lengkap, kemudian itu semua saya coba komunikasikan, saya musyawarahkan dengan seluruh warga sekolah. Kalau itu masalah itu ya saya anak sekolah, dengan berbagai pertimbangan dan fakta yang ada, tentunya dengan komunikasi yang nyaman dan humanis. Komunikasi yang humanis juga saya tempuh ketika mengidentifikasi sebuah permasalahan di mana saya membutuhkan komunikasi langsung atau menggali permasalahan terhadap pihak yang bermasalah. Karena saya meyakini ketika komunikasi kita baik, maka lawan komunikasi kita akan menyampaikan informasi dengan baik juga. Itu mungkin kira-kira seperti itu. Betul nih Pak. Yang pertama mungkin kita harus melakukan identifikasi masalah dulu, kemudian kita mengklarifikasi dengan kedua belah pihak, kemudian dilakukan dengan musyawarah nih Pak. Mungkin dari itu langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Pak bisa terapkan ketika dalam pengambilan keputusan itu Pak? Ya, dalam sebuah pengambilan keputusan itu langkah yang saya tempuh adalah mengidentifikasi permasalahan dengan mengkomunikasikan, memanggil kedua belah pihak dan pihak terkait untuk saya coba komunikasikan, saya tanya-tanyakan, saya coba gali informasi, data, fakta untuk menjadi pijakan saya mengambil sebuah keputusan, menemukan sebuah solusi terbaik yang tentunya ketika itu diputuskan tidak merugikan salah satu pihak ataupun kedua belah pihak. Dan bahkan ketika keputusan diambil itu bukan karena tanpa pertimbangan, bukan karena itu semata dari saya selaku pengambil keputusan dan atau pengaruh dari pihak-pihak lain. Seperti itu. Gali informasi dulu nih Pak kepada pihak-pihak yang terkait supaya tidak salah dalam mengambil keputusan. Mungkin hal-hal apa yang selama ini Pak Yusef alami atau dianggap efektif dalam pengambilan keputusan itu Pak? Ya, yang saya anggap efektif adalah komunikasi yang humanis, Bu Pungki. Jadi semua permasalahan itu sebenarnya banyak yang terjadi karena miskomunikasi. Bisa jadi karena komunikasi yang timpang, tidak humanis sehingga menimbulkan sebuah permasalahan. Kemudian dari itu yang sudah saya tempuh, yang efektif ternyata melalui komunikasi humanis dan musyawarah mufakat itu menjadi dasar ketika saya memecahkan sebuah permasalahan pengambilan keputusan yang nyaman dan tidak memberatkan atau merugikan orang. Dan solusinya tentu nantinya dapat diterima oleh semuanya. Karena apa? Karena sudah dibangun dari komunikasi yang nyaman, tidak ada yang merasa tidak nyaman gitu. Tentu di situ memahami karakter masing-masing dia menjadi untuk membangun komunikasi yang baik dan humanis. Berarti dari hal ini mungkin kita juga harus menerapkan komunikasi yang humanis nih Pak, kekeluargaan, terus juga kita harus bisa mengetahui karakter dari masing-masing pihak tersebut. Betul. Jadi luar biasa nih Pak Yusef. Mungkin selama ini Pak Yusef kan mengalami tantangan nih Pak, tantangan ketika dalam mengambil keputusan itu apa sajakah yang merupakan tantangan Pak Yusef dalam mengambil keputusan itu Pak? Ya, tentu ada. Setiap pengambilan keputusan yang saya tempuh ada tantangannya, selalu menghadang gitu. Nah, tantangan yang sering muncul itu adalah kekhawatiran saya nantinya keputusan yang saya ambil
tidak nyaman untuk pihak yang terkait. Maka dari itu ketika tantangan itu hadir, kita kembali ke hal yang paling efektif ya musyawarah, bahkan komunikasi yang bagus itu menjadi penawar yang paling strategis menurut saya. Artinya kekhawatiran itu akan hilang karena apa? Kesemua yang saya komunikasikan nyaman. Memang kadang-kadang seperti itu nih Pak. Kadang-kadang menurut kita baik, belum tentu menurut orang lain itu baik. Nah, itu juga yang menjadi kekhawatiran ketika kita mengambil sebuah keputusan nih Pak. Tentunya kita juga tetap melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat ya. Ya, betul sekali itu. Mungkin ketika Pak Yusuf itu mengalami sebuah permasalahan seperti itu Pak di etika, ada jadwal tertentu atau tidak Pak dalam menyelesaikan kasus tersebut? Apakah diselesaikan di suatu tempat dalam waktu tertentu, atau Pak Yusuf mungkin mempunyai jadwal yang lain untuk menyelesaikannya? Terus bentuk prosedurnya seperti apa Pak ketika mengalami sebuah masalah seperti itu? Jadwal saya tidak pakai jadwal yang terstruktur materi tidak, tetapi saya lebih kepada langsung menyelesaikan masalah tersebut ya pada saat permasalahan itu muncul. Namun demikian tahapan awal pemahaman konteks masalah menjadi penting. Artinya nggak langsung saya putuskan enggak, tapi diawali dengan saya mencari informasi awal masalah, saya lihat ada, terus saya coba kuatkan dulu informasinya, masuk fakta data yang ada saya peroleh, baru langsung saya bergerak untuk menyelesaikan masalah. Jadi tidak saya tunda. Gitu. Kalau ada masalah memang sebaiknya segera diselesaikan nih Pak, supaya tidak terjadi dampak yang panjangnya gitu. Menimbulkan permasalahan baru. Ya. Menimbulkan permasalahan yang baru lagi. Mungkin faktor yang Pak Yusuf alami selama ini untuk mempermudah atau membantu Pak Yusuf dalam mengambil keputusan itu apa saja Pak? Faktor yang mempermudah itu tentunya saya membangun komunikasi dengan berbagai pihak terkait yang terkait dengan permasalahan itu. Misalkan ada 2 orang yang bermasalah, ke pihak-pihak lain yang terkait, misalkan rekan guru, pengawas, terus rekan guru di luar sekolah yang berkaitan, itu saya komunikasikan. Terus dengan endingnya ada musyawarah mufakat, sehingga itu saya rasa faktor yang memudahkan saya membantu saya mengambil keputusan. Artinya tidak saya pikir sendiri, tapi melalui komunikasi. Musyawarahkan memang dengan berbagai pihak yang terlibat. Bisa juga kita mengajukan dengan komite atau pengawas sekolah ya, supaya kita juga bisa memperoleh informasi itu dari pertimbangan dari berbagai pihak tentu saya sangat perlukan, walaupun eksekusi keputusannya ada di saya. Itu seperti itu. Mungkin dari hal yang telah Pak Yusuf sampaikan itu, apa sih pelajaran yang Pak Yusuf dapat ambil dari pengalaman Pak Yusuf sendiri itu tentang pengambilan keputusan di etika Pak? Ya. Pelajaran yang saya peroleh ketika mengambil sebuah keputusan adalah mengubur jauh-jauh egosentris diri. Artinya sebuah keputusan tidak bisa saya putuskan karena pihak dari saya merasa itu yang benar, tetapi keputusan itu benar-benar harus didasarkan kepada hal yang memang benar dan tepat untuk diputuskan. Tidak semata-mata karena itu saya merasa ini dan jadinya saya putuskan. Tidak, egosentris saya tanggalkan. Dan pembelajaran berikutnya yang saya petik adalah membangun komunikasi yang humanis, mencoba untuk merasa terhadap konteks yang saya hadapi itu menjadi penting, karena ketika sebuah permasalahan saya coba komunikasikan dengan baik dan humanis, maka kemungkinan besar
masalah itu bisa terselesaikan dengan nyaman akan tinggi. Seperti itu. Memang kadang-kadang kita manusia nih Pak masih mempunyai sifat ego nih Pak. Tapi kita juga bisa membuang inilah rasa ini egoisnya kita dengan cara komunikasi yang humanis sih Pak. Komunikasi tetap harus kita jalankan seperti itu Pak. Ini luar biasa pengalamannya Pak Gisep tentang pengambilan keputusan yang bijaksana. Mudah-mudahan ini bisa saya terapkan dalam kehidupan saya nih Pak. Juga mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat untuk teman-teman di seluruh Indonesia, karena ini nanti akan masuk YouTube nih Pak, akan ditonton, disaksikan oleh teman-teman di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan pengalamannya Pak Gisep ini bisa memberikan manfaat untuk teman-teman lain yang mungkin mengalami dilema etika atau bujukan moral nih Pak. Amin. Amin. Ya, begitu juga dengan saya, Bu Pungki. Kegiatan ini menjadi ruang saya untuk bisa berbagi dengan orang lain. Itu adalah sebuah kebahagiaan. Jadi saya kok ketika saya bisa bermanfaat untuk orang lain, itu bagian yang dirasakan nih Iya, Pak, iya, bisa saya rasakan. ini berbagai pengalaman, berbagai pengalaman. Tentunya untuk Bu Pungki sendiri terkait dengan event keikutsertaan di pendidikan guru penggerak itu luar biasa. Saya sangat support. Saya paham dengan adalah teman SMA saya saat itu yang punya semangat luar biasa. Semoga bisa tuntas semua event yang diikuti, dan tentunya semua kompetensi, materi dan pemahaman di pendidikan guru penggerak bisa dengan serap, teroleh dan implementasikan di lapangan. Ya, dan guru terpilih. Luar biasa. Terima kasih nih Pak atas masukan, supportnya. Mudah-mudahan ini menjadi pengalaman yang sangat berharga untuk saya dan teman-teman yang lain. Terima kasih Pak Gisep atas waktunya. Semoga Allah membalas kebaikan Pak Gisep. Ini selamat menunaikan ibadah puasa nih Pak. Saya mohon pamit. Terima kasih. Apabila saya ada salah kata, saya minta maaf Pak Gisep. Oke, begitu juga dengan saya. Tentu apa yang saya sampaikan juga ada yang salah, yang belum sesuai, bisa dimaklumi. Selalu Amin. Terima kasih Pak.